Sesepuhnya mengatakan dia akan meditasi dan dia mengatakan sudah ketemu dengan Tuhan. Ya bagi orang awam yang mohon maaf ilmunya cetek ya bisa salah paham. Kok ini, wah ini apa Mas Anton bahasa agamanya? Wah ini kafir, musyrik bisa ketemu Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah berwawasan ya enjoy aja. Bener itu nggak salah kok. Beliaunya tadi kan menemui Tuhannya. Tuhan menurut perspektif dia. Nggak salah itu. Ya. Kalau itu dikatakan sempurna, ya bisa jadi. Tuhan itu sempurna menurut yang memiliki perspektif. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin kita sudah membuat video bahwasanya tentang ajaran Jawa atau budaya Jawa tidak mengenal Tuhan. Nah, sehingga kita banyak membuat video ada Tuhan imajinasi manusia, Tuhan menurut versi pribadi, kelompok dan Tuhan pribadi, Tuhan agama, versi agama dan versi semesta. Gusti tanpa aran, Tuhan itu tidak punya nama. Sekarang kita akan membahas dengan tema Tuhan pun tidak sempurna. Sehingga ketika ada pihak lain mengatakan kesempurnaan hanya milik Tuhan, ini biarkan saja mereka berkata demikian. Nah, kita akan bahas bahwa Tuhan pun tidak sempurna. Nah, ini Mas Hadi sama Mas Anton, siapa dulu nih yang mau mancing pertanyaan mewakili para pemirsa? Dan bagi pemirsa yang belum merasa terwakili pertanyaannya, ya silakan di kolom komentar, nanti kita akan jadikan bahasan waktu yang akan datang. Ya, silakan jawab dulu Mas Hadi. Ya. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas Hadi. Ingin saya tanyakan, kan temanya Tuhan pun tidak sempurna. Tuhan pun tidak sempurna. Ya. Yang saya ketahui itu Tuhan itu apa ya? Maha. Ya. Nah, di dalam budaya Jawa itu kok Tuhan tidak sempurna itu maksudnya gimana? Mau dijabarkan dulu. Yeah, nah, yeah. Nanti supaya di pikiran saya supaya nggak salah paham. Oh iya, terima kasih Mas Hadi. Mas Anton. Rahayu Romo. Yeah, Rahayu. Kalau memang Tuhan tidak sempurna, mungkin yang sempurna manusianya. Yeah. Oh, penjelasannya Romo. Yeah, terima kasih Mas Manusia Anton. yang sempurna gimana? Terima kasih. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ketika kita bicara kosakata Tuhan, ini harus kita pilah-pilah dulu. Ya. Tuhan, kalau kita runut dari sejarah kata, sejarah bahasa, Tuhan ini kan dari bahasa Melayu, berawal dari kata Tuan. Jadi kata Tuan ini merujuk pada personal, pribadi. Tuan Hadi, Tuan Anton, Tuan Pujiwaloyo, ya. Tuhan. Ya. Nah, kalau Tuhan ini istilahnya berpengertiannya jamak atau sesuatu yang besar. Nah, penghormatan kepada sesuatu yang besar. Kalau Tuhan itu penghormatan secara personal. Ya. Oh, silakan Tuan Hadi, menghormati secara personal. Kalau Tuhan, bentuk penghormatan kepada sesuatu yang besar, yang jamak. Sehingga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan diartikan adalah Sang Maha Pencipta. Ya. Sehingga kalau dalam pengertian itu, ya, ada juga yang berpengertian bahwasanya Tuhan, ya, atau Tuhan ini adalah merupakan manifestasi dari leluhur kita.
Karena tadi dikatakan dalam sejarah asal usul kata Tuhan itu dalam bentuk penghormatan, ya, kata penghormatan dalam bentuk personal pribadi. Tuhan bentuk penghormatan kepada sesuatu yang jamak, yang besar. Nah, leluhur itu kan jamak. Ya. Sehingga Tuhan ini juga bisa berpengertian adalah leluhur yang jamak, sesuatu yang dihormati yang jamak tadi, yang besar tadi. Ya. Jadi Tuhan bisa berpengertian leluhur yang jamak tadi. Jadi pengertian ini beredar di masyarakat dan tergantung dari siapa dulu yang akan memaknainya. Nah, ini asal usul kata dulu yang harus kita ceritakan detail dulu supaya kita tidak salah paham. Tapi memang bagi orang yang mau berpikir cerdas, mau berpikir panjang, ya tentunya akan nyambung dengan diskusi kita gitu. Tuhan pun tidak sempurna. Nah, asal usul kata Tuhan ini dari kata Tuhan, dari bahasa Melayu. Dan Melayu bagian juga adalah bagian dari Nusantara. Tuhan, saya ulangi lagi, Tuhan adalah bentuk penghormatan secara personal. Tuhan adalah kata penghormatan dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak yang besar. Sehingga kalau Tuhan diartikan sebagai manifestasi leluhur juga benar. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang berpemahaman Tuhan itu adalah manifestasi leluhur, sesuatu yang dihormati secara jamak. Tapi kalau Tuhan diartikan sebagai Sang Maha Pencipta juga tidak salah. Karena penghormatan pada sesuatu yang berbentuk jamak, berbentuk besar. Nah, sementara yang harus kita pahami juga, kita semakin belajar lebih dalam. Ternyata dalam catatan ya ilmu pengetahuan, ya, di seluruh dunia ini ada 2.500 Tuhan. Ada 2.500 Tuhan. Ya. Ada 2.500 Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan, oh Tuhan itu satu, ya satu menurut dia gitu loh. Yang mengatakan tadi, Tuhan itu satu menurut dia. Tapi ternyata di dunia ini ada 2.500 Tuhan. Ada 2.500 nama Tuhan. Tuhan-Tuhan tadi menurut perspektif masing-masing kelompok atau masing-masing bangsa. Dalam perspektif tadi, kalau kita cermati ya, ini dalam perspektif setiap bangsa, setiap kelompok tadi. Ya. Ini kalau kita cermati, ada yang kadang-kala berseberangan atau bermusuhan. Nah, selain ada 2.500 Tuhan ya, di dunia ini, ya, nama Tuhan yang tercatat ya, ada 4.200 agama atau keyakinan. Sehingga ada buku yang berjudul Tuhan Pun Mati. Nah, ini Mas Hadi, Mas Anton kalau ada waktu coba baca-baca. Para pemirsa bisa googling itu bukunya. Tuhan Pun Mati. Kenapa? Karena ketika suatu kelompok ya, meyakini, berperspektif tentang Tuhan dan memberi nama Tuhan tadi A sebagai contoh. Nah, ketika dalam pergerakan, dalam perkembangan zaman, kelompok tadi tergeser, tergusur keyakinannya oleh keyakinan lain, dan bangsa tadi keturunannya menjadi dijajah oleh keyakinan lain, otomatis nama Tuhan A tadi tidak lagi disebut. Akhirnya Tuhan pun mati. Salah satu contoh umpamanya nama Tuhan menurut perspektif Mesir kuno.
yaitu Aun-An atau Aunaki. Ya. Nama Tuhan ini kan sudah mati, sekarang sudah enggak lagi disebut. Karena masyarakat Mesir sekarang ini menuhankan nama Tuhan lain. Padahal pada waktu Mesir kuno, paganisme, ini kan ada dua nama Tuhan. Yang satu adalah Aun-An atau Aunaki, ya, artinya matahari. Masyarakat yang menyembah matahari, dan mereka mengangkat rajanya bernama Firaun, ya, karena dari kata Aun-An atau Aunaki tadi. Tetapi ada juga sekte lain, agama lain yang menyembah bulan. Nah, bulan dalam bahasa paganisme ini kan hilal. Hilal dalam bahasa Ibrani juga hilal, ya. Hilal bergeser, ini kan artinya bulan, penyembah bulan. Hilal bergesernya menjadi ilah. Hilal, ya, hilal menjadi ilah, menjadi Allah. Nah, sementara nama Tuhan Aunaki kan mati. Ya. Begitu juga banyak sekali di Nusantara ini, ya. Yang pernah saya baca itu kan pertama ada 1125 bahasa daerah di Nusantara ini. Di dalam bahasa tadi juga mengenal nama Tuhan. Lama-lama bahasa tadi hilang. Kalaupun toh tersisa, itu tinggal bahasa mantra. Ketika bicara bahasa mantra, otomatis masih ada, masih hidup nama Tuhan tadi. Ini saat ini tersisa bahasa yang ada di bahasa daerah di Nusantara itu tinggal 600-an. Separuhnya itu tinggal bahasa mantra. Sudah tidak lagi dipakai dalam keseharian. Nah, bahasa daerah Nusantara yang masih dipakai itu tinggal 300-an. Sementara yang 600 tadi, yang berawal dari 1000 sekian tadi, hilang. Otomatis nama Tuhan pun hilang, mati. Proses kasusnya Aun-An tadi atau Aunaki. Yang 300-an ini tinggal bahasa mantra, bahasa doa. Ini nama Tuhannya masih ada. Yang 300-an ini masih menjadi bahasa keseharian dipakai, walaupun semakin semakin terdesak, ya. Contoh aja saat ini kita akui atau tidak, ini kan banyak sekali generasi muda Jawa yang nggak bisa bahasa Jawa. Tidak bisa bahasa Jawa yang baik dan benar. Kalau hanya sekedar bahasa Jawa bisa, tapi menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar kan semakin langka saat ini. Walaupun itu masih mendingan, karena banyak bahasa-bahasa lain itu tinggal bahasa mantra. Ini kasus di Indonesia, belum di kasus yang di luar negeri. Jadi Tuhan pun mati. Nah, Tuhan pun tidak sempurna, karena itu tadi dari perspektif suatu kelompok, ya, yang memperspektifkan tentang Tuhan. Ini kalau kita telaah, kita kaji, dia memperspektifkan Tuhannya tadi nggak sempurna. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan ini soal tadi, supaya penjelasan saya lebih runtut. Loh, ini yang masuk di benak pikiran saya ini tentang penciptaan dunia. Yeah. Nah, kan konsepnya itu yang menciptakan Tuhan. Yeah. Apa benar yang menciptakan Tuhan itu kan yang kata kompositor tadi yang leluhur kita. Apa leluhur kita itu menciptakan dunia ini atau gimana? Yeah. Itu aja dulu. Yeah. Mas Anton? Loh, yeah. Yeah. Ketika bicara konsep penciptaan, kalau yang berkonsep bahwa Tuhan ini alam semesta diciptakan Tuhan, ini kan konsep agama Samawi, agama Abrahamik. Ini yang memiliki konsep apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan.
Tapi ini kalau dikejar ya, agama Abrahami kan memiliki konsep alam semesta ini yang ini diciptakan oleh Tuhan. Ya. Dalam bahasa lain, apapun yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Nah, apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Kita garis bawahi. Nah, berarti Tuhan ada. Paham ya Ustaz ya? Apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Ya kan? Terus yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Tuhan katanya. Berarti Tuhan ada. Nah, kita garis bawahi lagi, Tuhan itu ada. Ya. Kembali ke konsep tadi, apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Tuhan ada. Siapa yang menciptakan Tuhan? ini kita ulangi lagi biar pemirsa itu juga nggak salah paham gitu. Jadi menurut konsep Abrahamik ya, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Bahasa lainnya adalah apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Ini harus kita bawahi ya. Apapun yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Kita garis bawahi. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Berarti Tuhan itu ada. Kita garis bawahi lagi. Tuhan itu ada. Siapa yang menciptakan Tuhan? Berarti bisa jadi dengan pikiran manusia. Iya. Itu kalau kita mau jujur. Tuhan itu imajinasinya manusia. Karena itulah tadi saya katakan di dunia ini ada 2.500 nama Tuhan. Ini yang tercatat loh ya. Belum lagi yang suku-suku pedalaman pelosok-pelosok itu kan belum diketahui itu. Dia juga punya nama Tuhan sendiri loh. Ya kalau di Jawa walaupun sepelosok-pelosoknya kayak taruhlah suku Samin ya, suku Baduy ya, suku Osing itu walaupun pelosok di Jawa masih terinventaris ya. Kalau kita ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua, banyak suku-suku, anak suku ya, pelosok-pelosok itu yang belum terinventaris. Karena mereka pindah-pindah. Dia juga punya nama Tuhan loh, dia punya Tuhan loh ya. Ini di Indonesia, belum lagi umpamanya ke Afrika. Suku-suku terpelosok. Terus umpamanya di Kutub Utara. Manusia Eskimo. Ya. Orang-orang yang selama ini mereka tidak bersentuhan dengan dunia modern. Mereka juga punya Tuhan loh. Ini belum terinventaris ini. Ini yang terinventaris saja ada 2.500 Tuhan. Ada 4.200 agama. Sebenarnya ini merupakan bukti kalau Tuhan ataupun agama ini adalah merupakan perspektif manusia. Dan setiap manusia, setiap bangsa ini memiliki perspektif masing-masing tentang Tuhan dan tentang falsafah hidup atau tuntunan hidup. Ini yang saya tanyakan lagi. Ya, berarti selama ini belum ada yang bisa ketemu Tuhan, berarti? Belum ada. Berarti cuma imajinasinya manusia. Masih baru ini kalau mau jujur loh ya. Kalau nggak jujur kan kadang-kadang ada yang ngeklaim oh saya ketemu Tuhan. Ada yang ngeklaim saya ketemu utusan Tuhan. Ini kan klaim pribadi aja. Ketika ditanya buktinya mana, saksinya mana, dia nggak bisa jawab. Tetapi itu juga tidak salah. Kalau umpamanya ada orang mengatakan saya ketemu Tuhan, iya Tuhan ada. Tuhan menurut perspektif ada. Jadi kalau kita bicara ilmu humanisme, nah, Mas Hadi ngomong, Pak, saya akan meditasi untuk menemui Tuhan saya. Nggak salah. Kalau kita bicara humanisme loh ya. Tapi kalau kita bicara teori teisme, kalau Anda tidak menyembah dan menyebut Tuhan ini, ya, sambil menyebut nama Tuhan menurut versi dia, salah. Anda akan saya bunuh. Begitu. Ini kalau kita bicara teisme. Karena
sesuatu yang berbeda dengan kita, dia salah. Kalau bicara teisme. Sehingga akhirnya terjadilah pembunuhan-pembunuhan mengatasnamakan Tuhan. Pembunuhan-pembunuhan mengatasnamakan agama. Kalau gitu bicara teisme. Tapi kalau kita bicara humanisme, jadi ada masalah. Kita kemarin ke daerah sana, Malang Selatan, Malang Timur ya. Saya waktu itu sama Mas Puji. Sesepuhnya mengatakan dia akan meditasi dan dia mengatakan sudah ketemu dengan Tuhan. Ya bagi orang awam yang mohon maaf ilmunya cetek ya bisa salah paham. Kok ini, wah ini apa Mas Anton bahasa agamanya? Wah ini kafir, musyrik bisa ketemu Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah berwawasan ya enjoy aja. Bener itu nggak salah kok. Beliaunya tadi kan menemui Tuhannya. Tuhan menurut perspektif dia. Nggak salah itu. Ya. Kalau itu dikatakan sempurna, ya bisa jadi. Tuhan itu sempurna menurut yang memiliki perspektif. Nah, kenapa kita membahas Tuhan pun tidak sempurna? Karena kita akan memandangnya dari atas. Secara objektif. Karena ternyata Tuhan menurut perspektif si A, si B, si C ini sempurna menurut sang yang punya perspektif. Tapi tidak sempurna ketika kita melihat dari atas. Karena Tuhan menurut perspektif si A ini ternyata kok bermusuhan sama Tuhan perspektif B. Atau Tuhan menurut perspektif A ini ada kelemahannya. Loh, Tuhan katanya maha, kok punya musuh? Kan berarti nggak sempurna. Tuhan katanya maha, kok punya musuh? Seharusnya Tuhan tuh nggak punya musuh. Ada lagi kadang-kadang banyak orang berpidato begini, sambil mengakhiri pidatonya. Para hadirin yang saya hormati, demikian tadi apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang baik itu dari Tuhan, yang tidak baik itu dari saya pribadi. Loh, ini kan Tuhannya nggak sempurna toh berarti. Satu itu, yang kedua berarti dirinya tadi disamakan dengan Tuhan. Jadi kalau yang baik katanya dari Tuhan, yang tidak baik itu dari dirinya pribadi. Dia nggak sadar kalau dia sudah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Pernah dengar kata-kata itu sering ya? Bukan pernah, sering itu kita dengarkan itu. Si manusia tadi tidak sadar kalau dia malah melecehkan Tuhan. Para hadirin yang saya hormati, demikian tadi apa yang saya sampaikan. Bila ada hal yang baik itu dari Tuhan, kalau nggak baik itu dari saya pribadi. Ini kan meremehkan Tuhan. Ini apa istilahnya? Kalau menurut saya malah merendahkan Tuhan. Satu, Tuhan tidak sempurna. Yang kedua, berarti dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, setara dengan Tuhan. Tuhan kok punya musuh? Nih, ada lagi yang ditanyakan? Mas Anton, sebelum kita lanjut. Kalau Sang Hyang itu apa bisa disamakan dengan Tuhan? Ya. Sang Hyang, ya. Hyang itu konsep Jawa kuno. Ya. Hyang ini suatu bentuk ucapan penghormatan kepada sesuatu yang levelnya di atas kita. Nah, ini bisa jadi juga mirip dengan kata Tuhan tadi. Ya. Kalau yang ini bisa jadi untuk penghormatan itu kan kalau menurut saya levelnya level menengah yang merupakan kuasa Tuhan. Sehingga orang Jawa bilang ada contohnya aja yang Ontobogo, yang Ismoyo. Ini penghormatan kepada level-level menengah untuk merupakan manifestasi kuasa Tuhan. Yang Bayu, yang Brahma. Karena dewa ya, dewa itu kan dari bahasa Jawa kuno artinya dari kata asal kata itu dep itu sinar atau kuasa.
atau energi. Tetapi bukan Sang Maha Energi. Jadi sebagai contoh mamanya Yang Ismoyo. Ini memiliki karakter pamomong. Pamomong itu kan termasuk kuasa Tuhan. Tuhan itu kan momong kita semua. Ya. Terus umpamanya Yang Bayu. Ya. Ini kuasa Tuhan tentang angin. Ya. Kalau ditambah Sang Yang, ya, itu penghormatan lagi di atasnya. Tentang Sang Maha Energi, Sang Yang Tunggal. Karena Tuhan itu memang tunggal, satu kesatuan, tetapi bukan Eka. Sang Yang Tunggal itu artinya adalah Esa, itu adalah satu kesatuan. Tapi Tuhan bukan satu, tunggal, Sang Maha Energi. Sehingga video kita lain kita sampaikan bahwasanya ketika energi atau sukmo sejati energi tadi, ketika raganya sudah tidak bisa dipakai, ya dia akan kembali ke Sang Maha Energi. Karena Sang Maha Energi itu kan tunggal. Nah, ketika nanti energi tadi istilahnya itu ada dipisah lagi untuk ke material lain, otomatis kan ya tetap Sang Maha Energi tadi kan ya tetap Sang Maha Energi, tapi ada walaupun diambil energi lain, dipisahkan diberikan ke energi pada material lain. Paham Mas Anton yang saya maksud ya? Jadi Sang Yang ini, Sang Yang Tunggal ini adalah manifestasi Tuhan. Tuhan itu tunggal, satu kesatuan, Sang Maha Energi. Kalau Yang ini adalah kuasa energi. Jadi Yang Bayu ya, kuasa Tuhan tentang angin. Yang Ismoyo, pamomong. Kalau manusia itu apa juga pengejatawantaan apa dari Tuhan itu? Iya. Ya, manusia itu kan punya sukmo sejati. Sukmo sejati itu kan energi. Nah, energi ini kan bagian dari Sang Maha Energi, Sang Maha Tunggal tadi. Yang merupakan satu kesatuan. Ya. Apa bisa dikatakan Tuhan juga manusia? Ya, kalau akhirnya menjadi Tuhan tadi. Kalau personal kan Tuan Anton, Tuan Hadi tadi. Nah, kembali ke bahasan ke Mas Hadi tadi. Jadi dunia ini diciptakan oleh siapa? Kalau menurut ajaran Abrahami kan seperti itu tadi ya. Kalau menurut ajaran Jawa, alam semesta ini kan tercipta. Tercipta Pak ya, bukan diciptakan. Bukan diciptakan. Dicipta sama tercipta. Tercipta. Ya. Tercipta dari proses alam. Ada yang memiliki hipotesa ya, bahwa ini alam semesta ini yang sangat maha besar tadi ya. Ini kan ada black hole ya, lubang hitam, perputaran atmosfer. Perputaran tadi akhirnya akan muncullah planet-planet. Black hole ini adalah perputaran atmosfer yang sangat besar dari alam semesta, yang besar banget. Nah, muncullah dari situ ada lubang hitam, black hole. Black hole dari atmosfer tadi. Terbentuklah material-material planet. Ya, ada bumi, ada matahari dan macam-macam. Ya. Nah, di dalam planet-planet tadi mengandung unsur hidup. Mengandung unsur hidup. Nah, tetapi tidak semua planet tadi seperti bumi. Sementara bumi kita ini adalah hanya seperti setitik debu di ruang angkasa besar. Dan bisa jadi di planet-planet lain juga ada kehidupan yang kita tidak tahu.
Semua tercipta oleh proses alam. Nah, ini nanti kita bahas khusus soal penciptaan. Ya. Nah, ini kembali ke tema bahasan kita. Tuhan pun tidak sempurna. Ya. Itu tadi kan menyinggung masalah dewa, Pak. Ya. Nah, apakah Tuhan itu sama dengan dewa? Oh, tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Ya, tadi sudah saya katakan bahasanya dewa itu kan dari bahasa Jawa kuno artinya dep. Dep itu sinar. Sinar itu kuasa Tuhan, kuasa energi. Tuhan itu sang maha energi yang tunggal. Ya. Ini kalau kita bicara Tuhan yang dalam perspektif ajaran Jawa. Yang tunggal, sang maha energi. Tapi kalau di bangsa lain ini memiliki perspektif mengenai Tuhannya masing-masing. Sehingga ada yang punya perspektif atau memperspektifkan tentang Tuhan itu seperti manusia maha. Jadi ada suatu bangsa yang memiliki perspektif, ya, memiliki konsep tentang Tuhan. Tuhannya itu seperti manusia. Tuhannya ya suka ngasih, suka nyayang. Ini kan seperti pecemburu. Ini kan seperti manusia. Dia memiliki perspektif Tuhannya itu punya musuh, ya. Apakah itu salah? Ya enggak. Itu perspektif dia kok. Kita nggak bisa menyalahkan. Kalau bangsa tadi memiliki perspektif Tuhan itu ya ngasih, ya nyayang, ya pecemburu, ya punya musuh gitu. Itu kan perspektif dia. Tapi ketika kita bicara objektif, ya berarti Tuhannya kan nggak sempurna. Tuhan kok punya musuh. Tuhan kok seperti manusia. Kalau seneng dikasih, kalau nggak seneng disiksa. Ini kan kok seperti manusia. Tapi itu tadi kita garis bawahi, kita tidak menyalahkan suatu bangsa yang memiliki perspektif Tuhan seperti itu. Menurut bangsa tadi, perspektif Tuhannya sempurna. Iya, silakan. Itu kan menurut dia. Menurut perspektif bangsa tadi. Dan ingat, di dunia ini ada 2.500 Tuhan, ada 4.200 agama. Setiap manusia, setiap bangsa memiliki perspektif sendiri-sendiri tentang Tuhan dan tentang tuntunan hidup. Sehingga alangkah bodohnya kalau suatu bangsa yang sudah diwarisi oleh leluhurnya tentang konsep dan perspektif Tuhan maupun tentang tuntunan hidup, dia tidak mau memakai warisan leluhurnya, malah memakai milik orang lain. Karena tentunya leluhurnya tadi kan sudah melewati proses alam. Oh, tuntunan hidup begini, ini begini, ini begini. Ketika menghadapi masalah ini harus begini. Ini kan perjalanan panjang suatu bangsa. Perjalanan panjang antar generasi. Tentunya kalau bangsa tadi tidak mau memakai warisan leluhurnya tentang tuntunan hidup dan perspektif Tuhannya masing-masing, kok dia malah memakai milik orang lain, ya itu termasuk bangsa bodoh gitu. Karena tentunya pengalaman hidup dari suatu bangsa lain itu belum tentu cocok kita pakai. Atau kalaupun kita pakai paling kedodoran. Jangankan bicara bangsa, kelompok masyarakat besar. Pengalaman hidup Mas Hadi dipakai Mas Anton tidak bisa kok. Tidak sama. Nah, alangkah bodohnya Mas Anton kalau memaksakan diri memakai tuntunan yang Mas Hadi dapatkan tadi. Tentunya seharusnya bagaimana? Ya gunakan tuntunan yang Mas Anton dapatkan dari proses kehidupan tadi. Sambil terus kita belajar untuk memperbaiki diri. Ini baru contoh sekelumit dua sosok manusia loh itu.
Apalagi kita bicara bangsa. Mengenai Tuhan tadi kan sosok energi ya. Yeah. Nah itu gimana caranya manusia ini bisa merasakan energinya Tuhan itu? Yeah. Jadi bagaimana kita ini merasakan energi? Ya tentunya karena kita adalah bagian dari Tuhan. Ya tentunya kita harus mampu memunculkan sukma sejati atau sang energi kita supaya mampu berkomunikasi dengan sang maha energi. Kita tidak boleh ada kemelekatan terhadap ragawi kita, terhadap material kita. Itu caranya. Nah, ada lagi dari Mas Anton? Jawa mengatakan Tuhan itu tan kena ki noyo ngopo. Yeah. Apa itu berarti sudah sempurna? Ya. Tan kena ki noyo ngopo itu kan tidak terperkirakan. Nah, tidak terperkirakan itu kan berarti kan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikira-kira. Ya itu karena keterbatasan manusia, sehingga bagi manusia yang yang ilmunya tinggi itu malah tidak mampu memperkirakan Tuhan, karena Tuhan memang tak terperkirakan. Tapi kalau orang kok masih mampu memperspektifkan Tuhan, tentunya kan malah ilmunya kan belum tinggi. Karena akhirnya dia memperspektifkan Tuhan menurut akal pikirnya sendiri, yang tadi ada yang memperspektifkan Tuhan itu pecemburu. Tuhan itu kok punya musuh. Tuhan itu kok kalau senang dikasih, kalau nggak senang mengancam ya. Terus ada lagi lucunya, ada perspektif Tuhan menurut bangsa A ya. Ini bermusuhan dengan Tuhan menurut perspektif bangsa B. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu satu, ya nggak mungkin. Nyatanya Tuhan menurut perspektif bangsa A dengan agamanya A, ya, ini bermusuhan dengan Tuhan menurut perspektif agama B dengan agama B. Nah, coba direnungkan, dibayangkan. Jadi Tuhan menurut perspektif agama A dan ini ajaran bangsa A ini bermusuhan, karena bangsa A dan bangsa B ini kebetulan ini seperti kakak adik gitu loh. Satu klan besar gitu loh. Lucunya ketika mereka memiliki ajaran, keyakinan ya, terus memiliki agama, memiliki perspektif Tuhannya masing-masing, ini bermusuhan. Ini menandakan bahwa dua-duanya malah bukan Tuhan semesta. Itu adalah Tuhan menurut perspektif mereka masing-masing. Dan ajaran-ajaran kebaikan, tuntunan hidup menurut perspektif masing-masing. Bukan Tuhan semesta yang objektif. Dan tentunya ini malah menandakan Tuhan mereka tidak sempurna. Ada kelemahannya. Ini kalau kita mau jujur gitu loh. Kan kadang-kadang saat ini kan yang sulit itu kan kejujuran. Yang sulit itu kan kesadaran saat ini. Karena orang yang sudah mabuk agama, ini. Nah, kayak kemarin saya ketemu teman baru, terus saya ajak ke rumahnya Mas Hadi. Akal sehatnya sebagai seorang anak muda, sarjana, ini nyambung dengan diskusi kita. Tetapi dia mentoknya apa? Lah itu ranah keyakinan, Pak, itu ranah yang iman, ya harus itu dia imani. Masih ingat Mas Hadi itu? Nah, karena kalau orang itu kalau sudah mabuk agama, itu sudah dikunci dengan iman, ya keyakinan itu sulit kan. Akal sehatnya nggak bisa dipakai. Padahal nyata-nyata ini bukti nyata. Di dunia ini ada 2.500 Tuhan, ada 4.200 agama. Itu pun yang terinventaris
Belum lagi kalau kita main ke pelosok-pelosok yang ada suku-suku terasing. Saya yakin mereka juga punya Tuhan kok. Suku-suku terasing itu dengan bahasanya masing-masing. Yang selama ini mereka tidak pernah bersentuhan dengan dunia luar. Sebagai contoh namanya Badui. Ini memang tidak bersentuhan dengan teknologi, tapi dia kadang-kala masih bersentuhan dengan dunia luar. Ini terinventaris. Sementara suku-suku yang ada di pedalaman Papua, Kalimantan, ya, Sumatera atau Kutub sana yang tidak bersentuhan dengan dunia luar, saya yakin kok mereka juga punya Tuhan dengan perspektifnya masing-masing, ya, dan mereka memiliki standarisasi moral sendiri mereka. Jadi dari perspektif masing-masing bangsa tadi, ini kalau kita pandang dari atas secara objektif, ini ada kekurangannya. Itulah sebabnya yang kita bahas tadi, Tuhan pun tidak sempurna. Karena Tuhan menurut perspektif bangsa A, ini kadangkala bermusuhan dengan perspektif Tuhan bangsa B. Atau Tuhan menurut perspektif suatu bangsa atau keyakinan tadi, kalau kita telaah dengan akal sehat itu terasa lucu. Tuhan kok punya musuh, Tuhan kok terbilang. Tuhan kok seperti manusia. Secara objektif kan lucu gitu loh. Nah, ini juga ada yang tanya nggak Pak Santon, silakan. Misalnya saya ditanya tentang Tuhan, yang paling baik itu saya jawab gimana? Apa saya diam? Apa ngomong tidak tahu gitu Mas? Ya, kita lihat dulu siapa yang nanya. Kalau orang awam ya lebih baik kita tanya, kita jawab kita nggak tahu aja. Tapi kalau orangnya itu berbuat bahwasanya luas, nggak ada masalah kita jawab. Ya Tuhan menurut perspektif saya seperti ini. Dan itu tidak salah. Setiap manusia punya hak masing-masing. Memiliki perspektif tentang Tuhannya masing-masing. Tapi terjadi penjajahan, terjadi ketidakbaikan, terjadi malapetaka di dunia ketika seorang manusia, sekelompok manusia, suatu bangsa yang mencoba memaksakan keyakinannya, memaksakan perspektif Tuhannya kepada bangsa lain. Ini Romo, kan saya pernah dengar kalau ada bencana alam, ini Tuhan murka, itu gimana itu? Itu apa kata-kata betul gimana? Ya, itu juga menandakan Tuhannya nggak sempurna gitu loh. Tapi kalau dia punya perspektif seperti itu, apakah salah? Nggak salah. Dia memperspektifkan Tuhannya tuh suka marah-marah gitu loh. Nggak salah. Dia punya perspektif seperti itu nggak salah. Tapi itu malah menandakan Tuhannya nggak sempurna. Karena Tuhan masih punya karakter seperti manusia, suka marah. Ya. Ada orang yang punya pemikiran gini. Akui saja kalau orang Jawa ini bodoh ya, karena tidak mampu memperspektifkan Tuhan, sehingga Tuhan itu dibilang tan keno kino yang ngopo tak terpikirkan. Sementara kalau ajaran Abrahamik itu mampu memperspektifkan Tuhan katanya. Ini kan suatu langkah lebih maju katanya. Ya, itu tadi tinggal dari mana kita, kacamata kita memandang dan berpikir. Ya. Toh ketika kita tadi bicara tentang konsep dan perspektif Tuhan, menurut kelompok agama masing-masing, kelompok bangsa masing-masing, ketika kita lihat dari atas tetap banyak kekurangannya malahan.
Saat ini kan agama Abrahami kan terpecah belah jadi beberapa agama. Itu kalau kita baca, Tuhan menurut perspektif dan konsep agama A, ini bertentangan dengan konsep dan perspektif Tuhan menurut agama B, dan seterusnya. Ini kan menandakan malah Tuhan gak sempurna gitu. Tuhan kok saling bermusuhan. Ini jelas malah ini menandakan ini adalah perspektif manusia. Jadi emosi, kemarahan itu kan dari manusia gitu loh. Sehingga dia memperspektifkan Tuhannya itu memusuhi ini. Punya musuh ini gitu. Berarti kalau yang energi tadi berarti itu nggak bisa digambarkan ya Roman? Iya. Berarti energi itu seperti apa berarti nggak bisa digambarkan ya? Kita dalam artian bukan tidak bisa digambarkan karena tetapi bahasanya adalah ketidakmampuan manusia menggambarkan. Itulah orang Jawa bilang Sang Hyang Tunggal, itulah subuh. Ya. Kalau kita memperspektifkan Tuhan, makanya Tuhan kok Tuhan itu taruhlah Maha Pengasih gitu ya. Itu terlalu rendah buat Tuhan. Tuhan kok kayak manusia, kalau seneng ngasih-ngasih, kalau nggak seneng ngancam-ngancam, itu kan terlalu rendah buat ke maha hebatnya Tuhan gitu loh. Tuhan kok terlalu rendah banget, marah ke manusia sampai dia menciptakan bencana gitu. Tuhan terlalu rendah kalau kita perspektifkan seperti itu. Padahal kalau ketika terjadi bencana alam, itu seringkali kan karena ulah manusia sendiri. Hukum sebab akibat, proses alam. Sehingga kalau menurut saya, konsep Tuhan dalam ajaran Jawa itu kalau menurut saya sangat tinggi. Karena orang-orang Jawa menyadari betul ya bahwa Tuhan itu tak terperkirakan tan kena kinoyo ngopo. Sehingga pada zaman dulu orang-orang Jawa dulu itu menganggap Tuhan itu ada di mana-mana. Karena sebaran energi tadi. Nah, saya memakai istilah sekarang ya sebaran energi. Tapi ini dasar saya berpikir adalah ajaran Jawa. Saya tanyakan lagi, apa sama Tuhan dengan Gusti? Yeah. Apa sama Tuhan dengan Gusti? Nah, yeah. Tuhan kalau dalam artian tadi ya, isinya dari bahasa Melayu bentuk penghormatan tadi ya. Ini kalau disamakan dengan Gusti ya. Gusti itu kan dari kata bagus sing ati. Bagus sing ati itu adalah budi, adalah kesadaran. Jadi kalau Tuhan itu bentuknya kan keluar. Kalau Tuhan dalam bentuk penghormatan secara personal, Tuhan bentuk penghormatan secara jamak. Yang diartikan di KBBI menjadi Sang Maha Pencipta. Tapi Tuhan juga bisa berarti leluhur karena bentuk jamak. Tapi kalau Gusti, bagus sing ati itu kesadaran. Budi. Bagus sing ati itu budi. Hati nurani. Sehingga orang-orang yang berkeyakinan tentang Gusti, tentang agama budi, itu ketika melakukan suatu perbuatan baik itu adalah suatu lifestyle, gaya hidup. Tanpa harus ada yang merintah, tanpa harus ada yang ngiming-ngimingi, tanpa harus ada yang mengancam, ya, tanpa harus ada yang melarang. Berarti yang benar kata-katanya ini nyembah Gusti nopo nyembah Tuhan. Nah, kata-katanya ini. Kalau menurut saya dua-duanya tidak benar gitu. Ya benar. Tidak benar gitu. Karena Gusti itu kan bagus yang hati, dia adalah kesadaran hidup. Ya. Kita melakukan apapun itu bukan karena kita menyembah sesuatu, tapi kesadaran hidup. Kita melakukan kebaikan itu kan kesadaran, lifestyle, gaya hidup. Ini dinamakan gomo budi kalau dalam zaman Majapahit. Kalau kita menyembah Tuhan, ya, padahal tadi Tuhan itu istilahnya Tuhan dari kata Tuhan, ya bentuk penghormatan secara personal.
Tuhan bentuk penghormatan secara jamak atau besar. Kita akan menghormati. Menghormati kan tidak harus menyembah. Jadi dalam video kita yang lain kan Tuhan itu tidak bernama, tidak perlu disembah. Karena dalam konsep Jawa kan kita tidak ada ajaran untuk menyembah. Tapi kita bagaimana kita bersinergi antara sukma sejati kita, ya bagian dari energi ya, dengan sang sukma kawekas atau sang maha energi atau sang Hyang Tunggal tadi. Jadi Tuhan pun tidak sempurna karena ternyata ada 2.500 Tuhan, ada 4.200 agama, dan kalau kita mau jujur di setiap manusia ini memiliki perspektif tentang Tuhannya masing-masing. Dan Tuhan menurut perspektif menurut seseorang atau suatu bangsa itu seringkali tidak sama dengan perspektif tentang Tuhan menurut perspektif orang lain atau bangsa lain. Karena itulah anugerah semesta, anugerah alam. Jangan hanya karena suatu imajinasi dan perspektif kita yang merupakan suatu bentuk pembenaran kita harus bermusuhan dengan orang lain. Karena Tuhan menurut perspektif kita atau bangsa kita ya belum tentu sama dengan Tuhan menurut perspektif bangsa lain. Tuhan pun tidak sempurna. Carilah kesempurnaan. Tentunya kesempurnaan itu ketika terjadi sinergi semesta. Kalau bahasa guyonannya itu yang sempurna itu cuma drama Korea. Karena ini guyonannya seperti itu. Di dalam drama Korea kan dibuat wah. Guyonannya seperti itu. Tuhan pun tidak sempurna. Ya. Kita lagi. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini bahasan dasar saya yakin. Silakan ada yang komentar bagaimana kita bisa buatkan konten berikutnya. Tuhan pun tidak sempurna. Karena setiap manusia, setiap bangsa memiliki perspektifnya masing-masing tentang Tuhan dan tentang tuntunan hidupnya masing-masing. Yang terinventaris saja ada 4.200 agama, ada 2.500 nama Tuhan. Itu belum yang lain-lain yang belum terinventaris. Dan seringkali perspektif Tuhan menurut bangsa tadi, menurut agama, sesuatu agama tadi, ini berbeda. Bahkan kadang-kadang bermusuhan dengan perspektif Tuhan menurut bangsa atau agama lain. Mudah-mudahan ini mampu memberikan kita pencerahan dan pendewasaan. Karena berpikir dewasa itu adalah suatu pilihan, bukan tergantung soal usia. Jangan biarkan kita mabuk dogma dan menjadi robot hidup, terbelenggu oleh ikatan iman, ikatan dogma yang seringkali malah merugikan kita sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.